Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita ingin membahas topik yang agak berat, yaitu tentang cyber law atau hukum di dunia cyber. Mari kita mulai dulu ya, sedikit-sedikit. Jadi kita akan membahas cyber law, hukum di dunia cyber. Nanti kita berdiskusi dengan salah satu orang pakar bidang hukum, namanya Dan Rifanto. Pak Dan Rifanto ini dari Unpad ya. Nanti kita akan diskusi dengan Pak Dan Rifanto dan membahas berbagai hal tentang hukumnya. Jadi ada macam-macam nih, kita bicara tentang sebentar, saya liatin dulu buku-bukunya. Ada ini buku tentang hukum ya, hukum telekomunikasi, penyiaran dan teknologi informasi, itu satu ya. Terus terkait dengan generic termnya, kita bicara tentang yang namanya cyber law ya. Cyber law, hukum ini apa sih, nanti kita bahas juga tentang itu. Kemudian ada hukum tentang hukum e-commerce ya. Kalau e-commerce nanti Anda mau tahu tentang hukum e-commerce, hukum ekonomi digital, dan kalau ada masalah di arbitrase ya. Nah, ini juga nanti kita bahas sedikit. Tentu saja ada tentang fintech ya. Kebalik-balik fintech. Nah, dan satu lagi tentang blockchain ya, macam-macam. Baik ya, kita balik lagi. Jadi tentang hukum cyber. Ini saya cerita tentang teknologi dulu ya. Kata cyber sendiri, kata cyber itu berasal dari cybernetics, yang katanya kalau dalam bahasa Greek ya, itu adalah to steer, mengendalikan. Mengendalikan itu maksudnya apa? Jadi kalau kita punya kapal ya, katakanlah kapal mau ke pelabuhan, tentu saja ada arus ya. Kalau nggak ada arus, kapalnya bisa kita kendalikan lurus saja ke pelabuhan, akan sampai ya, lurus. Jadi kalau kita ini mau ke sana, tetapi kan kadang-kadang suka ada arus yang melawan ya. Mungkin kita melawan arus ya, harus mencapai ke tujuan sana, sehingga ketika ada arus, kapal kita nggak bisa lurus lagi ya, agak belok ke kanan ya, agak belok ke kanan, berarti harus kita balikan lagi, belok ke kanan gitu ya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan adanya to steer ya, mengendalikan. Nah, ini ada banyak pakar, salah satunya yang pakar yang dikenal sebagai bapaknya ya cybernetics, atau yang awal mempopulerkan cybernetics ini adalah Norbert Wiener dalam bukunya Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. Binatang dan mesin gitu ya. Dan ini dipublish tahun 1948 bukunya ini si Pak Norbert Wiener ya. Jadi ini banyak hal awal-awalnya di bidang kendali ya, segala macam. Tetapi ini tidak hanya bidang kendali dalam artian teknis ya. Ini bisa juga dalam bidang ekonomi ya, mengendalikan ekonomi, sosial, teknologi dan lain sebagainya. Jadi ada banyak AI segala macam nih ya. Ini terkait dengan dunia cyber. Dalam hal ini tuh kita ingin mengendalikan. Mengendalikan itu berarti apa? Ya, kalau mengendalikan berarti kita ada sesuatu yang adalah seperti ini, ada feedback loop. Katakanlah tadi kita kapal ya, kita berada di satu sisi ingin menuju tujuan tadi. Maka ada sensor lokasi menunjukkan bahwa oke, kita jaraknya 1 kilometer atau 1 mile dari pelabuhan itu. Maka kita lihat jaraknya ke arah sana ada perbedaannya ya, difference-nya. Kemudian kita kendalikan, berarti motornya harus menggerakkan kapal ini ke arah sana. Ya, di action, terus ini other system tuh tadi motornya, segala macam, propellernya jalan. 1 detik kemudian ada feedbacknya. Di mana posisi kita saat ini? Posisinya kita saat ini misalnya jaraknya seperti itu dan agak terlalu bergeser ke kanan. Oke, maka kontrolernya harus kendalinya itu dikendalikan agak dibelokkan ke kiri sedikit gitu ya. Kontrolernya tidak hanya lurus tapi agak belok kiri sedikit. Di actionnya adalah menyalakan tadi ya, membelokkan, nyalakan, maka motor ini jalan. 1 menit ke 1 detik, 1 menit kemudian atau berapa detik kemudian ya, tergantung dari setupnya. Si sensor ini menunjukkan posisi kita di mana. Jadi gitu. Jadi ini yang disebut cybernetic loop. Tentu saja dalam loop ada, di dalam other system ini ada loop lagi. Contoh lagi kalau kita berdiri ya, berdiri ini juga kalau kita mau jatuh ke kanan, badan kita mengoreksi lagi ya. Jadi itu ada semacam loop, action, sensor, difference, controller gitu ya. Jadi melakukan loop seperti itu. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, cybernetics adalah sebuah arahan untuk mencari total control, kendali total. Sebenarnya ini cybernetics itu adalah kendali total ya.
Jadi agak aneh juga kalau orang mengatakan, Pak Budi, dunia siber tidak dapat dikendalikan. Padahal kalau dari awalnya cybernetics itu malah total control ya. Ini kenapa malah jadi tidak dapat dikendalikan. Jadi gimana dong ya jadi dunia cyber ini. Nah, tidak dapat dikendalikan. Kalau salah satunya tentu saja ini ya, kalau ini kita bicara tentang hukum untuk mengendalikan ini ya, mencapai total order ya. Nah, ini ada yang dilakukan dengan secara teknis ya, kalau kita bicara tentang loop ini secara teknis, tapi ada juga yang dilakukan secara hukum, baik itu hukum ekonomi, hukum fisik ya, hukum apa, dan juga hukum-hukum ya. Maka kita bicara tentang bagaimana hukum di dunia cyber ya, cyber law. Itulah yang akan kita bahas kali ini. Nah, sudah bergabung dengan kita Pak Dan Rifanto. Selamat bergabung Pak Dan Rifanto. Oh, mohon maaf ini ada sedikit video yang terputus ya antara saya dengan Pak Dan Rifanto. Nanti saya coba sambungkan ya. Jadi mohon maaf nih videonya agak sedikit putus-putus. Nanti saya sambungkan bagian awal-awalnya. Jadi Pak Dan Rifanto. Saya udah kenal Pak Dan Rifanto sejak lama, sejak tahun 1999 ya. Saya di Fakultas Hukum Unpad. Saya terjun ke sana belajar hukum karena waktu itu kita lagi mencoba ini kan UU ITE ya, mendevelop UU ITE. Pak Dan Rifanto dari Unpad, ada Pak Ahmad Ramli dan seterusnya di sana. Nah, saya belajar sana, sementara saya belajar hukum, memahami hukum, sementara orang hukum saya beri pelajaran tentang tadi ya kriptografi, public key, digital signature dan seterusnya. Jadi kita saling bertukar. Kemudian Pak Dan Rifanto akhirnya bersekolah dan bersekolahnya di Amerika. Ya di Amerika meneruskan mastersnya tentang cyber law ini ya, John Marshall ya, John Marshall dulu di Amerika, kemudian akhirnya itu kayaknya berubah jadi University Illinois in Chicago gitu ya, terus balik ke Indonesia dan meneruskan S3-nya lagi ya tentang ini lagi ya, dunia cyber lagi. Jadi kita akan bahas itu hukum-hukum yang terkait di dunia cyber ini dengan Pak Dan Rifanto. Mohon maaf kalau terputus, kita langsung sambungkan dengan diskusi kita. Hukum Newton, begitu ya. Artinya apa? Hukum itu sendiri diartikan kalau hukum Archimedes, hukum Newton, apapun yang dalam fisika atau dalam teknologi, itu kan sebenarnya kontrak intelektual. Bahwa seorang intelektual, seorang teoretikus, seorang ahli bidang itu menyatakan, Anda sepakat nggak dengan seperti ini? Sepanjang semua sepakat, maka hukum itu akan eksis terus sampai kapanpun, sampai ada hukum lain yang merubah kesepakatan itu. Makanya saya selalu katakan, kalau kita tidak mau lihat hukum sebagai pasal, tidak mau lihat hukum sebagai kaidah, oke, kita lihat hukum sebagai kontrak dulu, kesepakatan. Nah, kontrak intelektual untuk Archimedes, Newton ya dengan rumusan seperti itu. Makanya di Amerika kan pertama kali yang dikenal cyber law itu sebagai code of the technology. Nah, kalau kita sudah memperluas menjadi pemahaman di luar intelektual, maka muncullah hukum yang kita kenal sebagai undang-undang, bahasa lebih mudahnya sebagai kontrak sosial. Artinya orang-orang yang berada dalam suatu tempat tertentu, nggak usah jauh-jauh, hukum suatu keluarga kan akan berlaku pada ruang di mana keluarga itu berada, di rumah itu. Makanya jadilah kontrak sosial keluarga. Keluar dari keluarga, muncullah RT, RW, dan akhirnya jadi hukum yang sifatnya negara. Gitu. Kalau di luar batas negara jadi apa? Hukum internasional. Jadi hukum nasional, hukum internasional. Begitu kita masuk ruang yang lebih luas lagi, ada hukum laut internasional, ada hukum udara, ada hukum ruang angkasa. Nah ini jadi tadi ininya berdasarkan ruang. Ini kita topiknya boleh meloncat ke mana-mana berdasarkan ruang ya. Ruang dulu. Oke. Sebagaimana kita beragama itu kan sebenarnya ruang religius. Ruang religius yang katakanlah semua punya ruangnya masing-masing. Sifatnya terhadap siapa Tuhannya dan di ruang mana dia akan memberikan keyakinan sebagai hamba atau makhluknya. Nah, begitu kita setara, tidak lagi hambaan, maka kita masuk kepada, ya ini sangat berkembang sesuai filosofis dan pengetahuan manusia. Untuk memudahkan teman-teman semua, apa sih hukum siber ya? Hukum yang akan berlaku sebagai kesepakatan di dalam ruang siber. Jadi kalau tadi istilah cyber dari cybernetic di tahun 48, ini agak pas juga di tahun 84 atau tepatnya mungkin 84-85 itu ada buku tentang cyberspace.
William Hudson, kalau saya nggak keliru namanya, itu memang memperkenalkan space-nya. Begitu dia ada space, itu secara tidak langsung memastikan akan ada kesepakatan, ada Hmm. kontrak yang berlaku. Ah, Bisa saja kontraknya yang misalnya kita ini adalah saya Zoom Space atau ah, katakanlah Google Play Space, ah, kan kesepakatan antara kita dengan Zoom ah, masuk ke dalam akun-akun yang menonton, itu hmm, harus ada hukumnya. Nah, itulah hmm, contoh cyber law secara kenapa harus diatur, karena begitu kita masuk suatu space hmm, itu tidak mungkin semua semau-maunya. Nanti di betul. dalam logika teknologinya juga kan jadi acak-acakan kan, Mas Budi. Saya Iya. selalu ingat kenapa sih harus ada algoritma ya, kalau nggak nol nggak satu tidak ada kesepakatan, semua yang komputer nggak ada hari ini. Iya. Digital tuh karena adanya kesepakatan. Kesepakatan. Oke. Mungkin itu dulu Iya, iya. kalau kalau bahasa yang terlepas dari bahasa filosofis, bahasa Nah, teori itu ya seperti itu. sekarang kita bilang ini ruang fisik dulu ya, ruang fisik Ya, yang ya, kelihatan gitu ya ya. kan ya. Kalau tadi di rumah oke, kalau nggak nurut my house my law gitu kan katanya. Ya, Kalau nggak mau betul. ikut sini silakan kamu di luar sana kan ya. Gitu kan ya. Betul, betul. Dah oke itu. Nah, nanti ke maju oleh orang kebayang lah ya hukum-hukum dekat-dekat gini. Wah, kalau udah mulai negara mulai kebayang meskipun udah mulai mikir lagi ya internasional segala macam. Nah, ruang angkasa nih. Kalau kalau di Mars nanti yang punya tanah itu punya siapa ya? Makanya dulu-duluan Elon Musk ke sana itu nanti saya punya tanah di situ Indonesia nggak punya dong. Betul, betul. Jadi dalam logika historikal, Ya, kenapa selalu orang kemana-mana pada masa lalu naik kapal tuh pasti bawa bendera bawa atau bendera. panji kerajaan, Betul, panji kekaisaran. betul. Because the finder is the keeper. Jadi begitu Sebentar, ada sebentar. The finder is the keeper. ya yang menemukan akan yang memberlakukan kekuasaannya. Kiper kan nanti kalau kita Ya, sudah ya, ya. menemukan, kita memperpanjang atau melonggang the territory kan, Ya, kekuasaan. ya, ya, ya. Jadi kemana-mana Jadi kita harus kalau bawa Elon bendera Musk ke luar tancepin ya. sana, Ya, di brand, di print. brandnya barcode. Kalau zaman dulu bendera keplek-keplek yang berada nanti di barcode itu alamatnya. Kayak ini daerah sini saya gitu ya. Iya, Saya baru kepikir betul. juga nanti di Mars nggak ada GPS-nya, nanti GPS-nya nggak ada. Iya, Koordinatnya gimana nih? Wah, iya. wah itu pokoknya saya nancepin bendera dulu. Ah ini punya saya gitu. Betul. Itu kan, Karena bisa jadi nanti sebagai contoh, kenapa kita sekarang tahu meter persegi? Kenapa kita tahu senti? Kenapa ada inch? Ada itu kan variabel the finder the keeper. hmm, Begitu suatu kekuasaan masuk ke dalam suatu teritori, hmm, maka semua aturan, semua hukum adalah yang memiliki kekuasaan itu. Nah, hmm, kalau sekarang adalah kekuasaan digital, maka menjadi hukum digital. hmm, Kalau sebelumnya kekuatan cyber, yang memiliki kekuatan cyber artinya infrastruktur, konten, hmm, kemudian bagaimana memfilter konten, bagaimana mengatur konten, hmm, itulah yang akan menjadi kekuasaan hukumnya. hmm, Jadi tidak saja hukum, kalau dalam teknologi yang saya pahami, hmm, tidak saja kita bicara kontraktual manusia secara fisik, tapi kontraktual antara teknologi dengan teknologi yang walaupun dikendalikan manusia, hmm. itu ternyata memiliki power lebih kuat daripada aparat penegak hukum. Nggak ngerti, nggak ngerti. Contohnya gimana? Nah, Ah, contohnya, contohnya, contohnya. contohnya yang paling gede kelihatan aja, betapa seorang POTUS, President of the United States of America yang namanya Donald Trump, dia begitu tidak punya akses mengendalikan teknologi. Ini kunci dong sama Facebook. Nggak bisa punya YouTube, nggak bisa terus Twitter di blok segala pada saat pemilu dengan Biden. Artinya apa? Dia adalah the head of state, pemimpin kepala negara. Tapi apabila pada hari ini hukum dari suatu negara tidak bisa mengendalikan dalam tanda kutip, tidak ada kontrak teknologikal atau kontrak sosial dengan penguasa teknologi, maka dia hilang juga di dalam dunia cybernya, hilang dia dalam dunia digitalnya. Jadi orang di penjara dulu dicari dulu sama polisi, tangkap dulu, bawa ke pengadilan, di pengadilan dihukum. Kalau ini begitu yang punya teknologi, ya kita semua tahu siapa, blok, jangan dibuka, akunnya hapus, selesai.
Ya, biarpun dia President of the United Presiden of POTUS the Republic, United POTUS, POTUS nggak tetap juga ya, ya. Presiden of the United States of America, Heeh. selesai. Jadi Nah luar ini biasa. yang saya juga tidak sampai suatu pemahaman bahwa wah begitu luar biasanya. Jadi the rule of the power is the rule of technology. Mhm. Kata-kata rule itu kan selalu digunakan sebagai ekspresi hukum, Mas Budi. Hmm. Akhirnya bagi saya, kalau dulu selalu diajarinnya ada hukum tidak tertulis, ada Hmm. hukum tertulis, sekarang adalah hukum teknologis. Ya, Maaf. ya, ya. The code is the law ya. Ya, betul, betul. The code is the real. Ya. Algoritma, walaupun kita bilang, oh ideologi suatu negara harus begini-begini. Begitu algoritmnya dimasukin ke Instagram, masukin ke YouTube, masukin ke Facebook, oh udah, namanya ideologi yang kita Hmm. yakini sebagai Pancasila hanya bisa dibacakan, Hmm. diyakini, tapi tidak bisa menjadi suatu hal yang Hmm. ideologis filosofis dalam kehidupan sehari-hari. Kan selalu dikatakannya the guiding principles of life. Hmm. What means life today? The algorithm. Iya, algoritma mungkin ini Begitu hukumnya. iya. Dibilang wah Pancasila sumber dari segala sumber hukum itu kalau Iya, kita belajar ilmu hukum. Oh sekarang sumber dari segala sumber hukum mah algoritma. Mau algoritma ya. di ceklek kemana ya itu Iya. ceklek di sini begitu. Iya. Nah, ini ya. Jadi, nah sekarang ini mulai kebayang ya, ini tadi udah mulai kebayang susahnya, maksudnya bukan kebayang ininya. Susahnya kan ya. Kayak nah, sekarang kan kayak kan dunia gini, kalau dunia fisik bisa kelihatan lah, misalnya ini fisik ya. Meskipun Mars juga ya kelihatan dah tadi nancepin bendera saya di Mars. Oke. Oh iya, udah dia duluan. Ya udah, kita terlambat. Tapi kan kalau dunia cyber, katakanlah kalau saya mempunyai sebuah IP, sebuah domain, itu kan nggak ada batasnya kan ya, nggak ada batas tadi yang jelas sentimeter segala macam. Kalau saya misalnya budiraharjo.id gitu ya, misalnya kan sudah punya ya, itu kan punyaan saya klaim budiraharjo.id saya tancepin gitu kan ya. Nah terus itunya skopnya gimana itu hanya budiraharjo.id aja kan ya. Saya nggak bisa memaksakan ke misalnya Dan Rifanto punya Dan Rifanto ide punya ininya ya, punya hukumnya di situ. Saya di sini Dan Rifanto ide boleh bersorak-sorak bersuara seapanya. Sementara saya bilang di tempat saya tidak boleh, yang komentar harus konservatif. Kalau ada apa-apa saya blokir. Di sini saya bebas mau nyerang Budi Raharjo pun terserah aja gitu kan. Bebas gitu ya. Nah ini gimana kan itu kan saya tadi batasannya saya di sini. Ini juga saya batasannya di sini gitu. Tapi kan itu memang secara cyber ya. Tapi kan dia bisa ngintrik-intrik secara tidak langsung gitu. Nah, itu gimana itu? Nah, di dalam beberapa perkembangan teknologi dan hukum terkait cyber law, ternyata setelah melewati fase the code, fase berikutnya C juga, fase controlling the data atau controlling the system and the access of the system. Saya mau namanya dan Rifanto.id atau saya adalah negara yang paling berkuasa dalam hal apapun, tapi saya tidak bisa memiliki controlling and accessing to the data, the information atau apapun nama teknologinya, maka itu artinya dia tidak bisa menegakkan hukum. Karena di dalam pendekatan teori hukum juga, kenapa dulu hukum itu sangat erat kaitannya dengan titah raja, perintah raja. Karena memang ada teori hukum yang sangat sederhana, hukum itu adalah kekuasaan. Maka begitu kita bicara hari ini ruang virtual, siapa yang berkuasa di situlah yang sebenarnya menentukan hukumnya. Oke. Siapa yang berkuasa di situ ya. Nah, kalau kemudian terjadi berantem, gimana tuh? Kalau misalnya berantem ya antara saya dengan Dan berantem, nggak sepakat. Ini kan suka-suka saya, dunia saya, nah, ini ya. Kan dan kebetulan kita berdua ini tidak berkuasa, ada lagi pihak lain yang berkuasa lah gitu ya. Betul, kita ribut, terus gimana? Jadi, nah kalau sudah mulai dispute, adanya suatu konflik, dispute, itu yang saya percayai bahwa akan ada platform resolusinya, ada platform yang akan menyelesaikannya. Karena kita sama-sama bukan penyelenggara, kita hanya sama-sama pengguna, maka penyelenggara menjadi bagian dari cara atau metode menyelesaikan. Contohnya kalau kita di hal biasa nih, saya di kelas, saya punya tempat duduk saya, berarti teritori saya, meja saya adalah punya saya. Nah,
Nah, kita kan platformnya kelas. Kelas ada Betul. kelas, ada guru, maka Betul. guru yang akan meresolve. Oke. Oke. Nah, makanya kalau saya begitu platformnya tidak ada, artinya platformnya Hmm. dimiliki salah satu pihak, misalnya punya Mas Budi, maka saya dalam posisi hukum itu sudah pasti tidak akan seimbang. There is no Nah. justice. Makanya Nah. saya selalu bicaranya, kalau kata Profesor Mohtar Kusmanmaja, kalau hukum, apalagi hukum yang bergerak terus, Hmm. baik di Hmm. pertambangan, investasi kan masa lalu itu bergerak terus tahun Hmm. 70-an ya, Hmm. setelah Perang Dunia Kedua, Perang Hmm. Vietnam. Itu yang diutamakan in ordernya dulu, Order. keteraturannya dulu. Hmm. Bukan kepastian, keadilan, apalagi kita bicara sesuatu yang sangat ideal bahwa hukum itu akan memberikan rasa adil, Hmm. rasa persamaan, Hmm. nggak bisa. Harus Hmm. diambilnya tuh in order. Maka si guru tidak akan misalnya karena saya katakanlah mengambil pensilnya Mas Budi dan Mas Budiman, itu punya saya. Itu sangat mudah untuk mengatakan, oh ini tidak adil, Hmm. mengambil hak orang lain. Hmm. Tapi kalau udah dalam teknologi, apalagi yang berkembang terus, Hmm. bukan masalah diambil atau tidak diambil. Ini kalau dikembalikan akan lebih teratur atau malah kalau dipegang Nah. karena Nah. Mas Budi begitu banyak menguasai pensil, Nah. akhirnya anak-anak nggak bisa ngerjain PR Betul. tugas di kelas. Ah. Mas Budi harus berbagi, mendistribusikan by Ah. rules yang dibuat oleh platform. Ah. Oke, oke. Itu contoh sederhana adalah ceritanya adalah kalau di YouTube. Dulu YouTube mana peduli dengan kekayaan intelektual. Hmm. Jebret aja siapa aja Upload, naikin upload ya. video dari TV, dari mana, dari ambil aja nggak peduli hak ciptanya. Tapi seiring waktu Hmm. ternyata ya tadi Hmm. justice is not there. Tapi in order pelan-pelan Oke. bagaimana. Oh ya mulai lapor, report kalau ini melanggar kekayaan intelektual atau Betul. IP. Nah, dimulailah suatu norms of the YouTube. Ah. Dibuatlah suatu karena YouTube berkuasa sebagai platform Ah. yang menjadi subscriber tidak memiliki kemampuan untuk mengatur yang berbeda. Nah, gitulah bahasa terangnya. Itu Karena itu kayaknya ini ya, yang maksudnya yang dibahas di buku ini ya? ya betul. Benar deh? Jadi Oh. ya mohon maaf Mas Budi kalau saya nggak bisa lihat bukunya. Oh iya, nggak apa-apa. Oh iya, ya. Oh, oh iya benar ya. Oke, itu karena Kalau tadi dia. judulnya disebutin Ah, saya nih, nih, bisa. nih, nih. Nah, ini nih. Ah, Ah, betul, betul ya. betul. Jadi, oh Ya, ini bukunya dan Rivanto nih. Saya baru dapat, belum dibaca. Tapi ya itu kayaknya tadi buku. yang diomongin tuh ini ya, kayaknya Ya, ada itu. betul, betul. Oke. Bahwa bahwa ternyata evolusinya tuh seperti itu. Ya. Tadinya berdebat soal kode, berdebat soal fisik yang komersial. Ah. Begitu ada pandemik, begitu kita nggak bisa bertemu, court tidak boleh dimasuki, maka ternyata terjadi transmisi eh, eh, pemahaman dari Hmm. teknologi. Orang hukum akhirnya menyerap suatu prinsip-prinsip teknologi. Oke, oke. Ntar nih saya Jadi, cobain ya. Saya cobain ini bisa nggak ya saya coba supaya kita muncul berdua. Kayaknya nggak tahu nih, nggak tahu bisa atau nggak. Kalau nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Nggak Mas bisa. Budinya kelihatan. Ini tadi saya ada satu ada ini tadinya mau saya buat supaya dan ditemenin oleh saya gitu ya, tapi ya sudahlah tidak jadi. Oke. Ya, Saya soalnya nggak ada nih kalau kok saya nggak ada ya ini video saya nggak apa-apa lah udah kita pin lagi aja remove pin. Nah, ntar ya. Save view speaker. Nah, ada saya pin oke, lagi. makasih, Balik lagi lah, makasih. udah balik lagi. Nggak ini nggak nyambung ya. Oke, saya transition lagi. Nah, balik lagi ke saya lagi. Nah, sekarang saya mau cerita tentang gini ya. Ini loncat-loncat kemana-mana. Kan kalau di Indonesia nih yang sering jadi ributan ya. Ada hukum kalau dulu telekomunikasi ya, dulu telekomunikasi. Terus ada hukum penyiaran ya. Betul. Terus hukum Revisi. komputer. Ini kenapa ributnya apa sih soal 3 hukum ini kan kenapa harus ini kenapa ributnya kenapa kok bisa jadi ribut gitu. Jadi kayaknya biarin aja tiga-tiganya ada emangnya kenapa gitu. Emang kenapa sih yang ini jadi masalah apa? Kalau kalau di Indonesia kan live with problems, bukan settling the problem. Makanya kita itu dari kecil selalu jangan bikin masalah. Jangan bikin Nah, masalah. padahal masalah itu adalah sesuatu fakta di mana manusia itu akan lebih baik lagi. Ah. Dalam pengertian makanya kalau di terminologi berbahasa Inggris itu sangat dihindari bahkan kalau belum sampai pengadilan tidak pernah muncul case. Gitu.
Tidak ada kata legal problem, dihindari benar kata-kata problem. Karena agar alam pikir society, alam pikir masyarakat itu konstruktif. Selalu yang digunakan istilahnya itu adalah a situation. Ada differences, perbedaan. Artinya kalau perbedaan kan belum kita menjadi masalah. Jadi dicari titik. Makanya di dalam sama seperti di dalam teknologi informasi sebetulnya. Kita yang orang hukum tuh atau katakanlah rejim hukum tuh harusnya kan kalau belum sampai benar-benar error itu kan satu hal yang sangat jauh digunakan. Selalu ada temuan bagaimana direspon sifatnya begitu. Nah kalau hukum itu cenderung belum apa-apa, yang diambil adalah masalah hukum. Makanya begitu disuruh bikin skripsi, identifikasi masalah. Kita tuh suruh cari masalah. Artinya nanti terbiasa bukan menyelesaikan masalah. Nah, dengan cyber law itu tidak bisa karena ada variabel teknologi. Sehingga begitu kita bicara telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi, maka pendekatannya nggak bisa pendekatan hukum kekuasaan, hukum berbasis hukuman atau yang era-era seperti itu, tapi yang berbasis infrastruktur lah. Kan kalau tidak punya izin maka nggak boleh nyarin, nggak punya izin nggak boleh melakukan, nggak punya izin nggak boleh. Harusnya Zoom juga nggak boleh dipakai karena kita menyiarkan. Kalau kita tunduk benar pada Tapi begitu ada teori hukum konvergensi, ini sebenarnya udah diperkenalkan lama di negara-negara yang teknologinya cepat beradaptasi, berinovasi, itu selalu tidak ada orang itu dihukum karena dia menggunakan teknologi. Karena bisa jadi dia tidak tahu mengartikulasikan, menerjemahkan, menafsirkan pasal tentang telekomunikasi, tentang penyiaran itu seperti itu. Suatu inovasi sering dihukum dalam tanda kutip karena orang yang membaca undang-undang dengan orang yang membaca kode, membaca algoritma itu sama-sama tidak berada pada teritori yang sama. Yang satu teritori pasal, yang satu teritori cyber, satu teritori code begitu. Sehingga saya selalu tidak pernah lelah dan semenjak undang-undang 2008 ITE itu ada, saya selalu mengatakan jangan ditafsirkan dengan satu undang-undang. Selalu kita menjadi teori hukum konvergensi. Sama seperti teknologi bisnis itu bisa berkonvergensi, hukum undang-undang bisa berkonvergensi, dan itu bisa dibuktikan dalam penelitian dan dalam disertasi saya waktu itu Pak Mas Budi Raharjo menguji saya. Jadi itu terbukti pada saat sekarang pandemi. Kalau kita mendasarkan hanya kepada satu undang-undang saja, itu namanya aplikasi tracking itu sebenarnya nggak boleh. Itu kan sama aja penyadap. Betul. Kalau kita pakai undang-undang telekomunikasi, kita tuh sedang menyadap. Yang boleh menyadap kan hanya jaksa dan polisi. Kalau undang-undang telekomunikasi. Kemudian penyiaran. Kita tuh sebenarnya kalau kita basisnya lisensi penyiaran, menyiarkan, orang boleh berdebat. Oh tapi kan ini over the top. Oh ini kan lewat platform. Ya itu kan penafsiran teknologinya. Kalau kemudian pemegang kekuasaan penafsiran terhadap undang-undang penyiaran mengatakan enggak, sepanjang memancarkan dengan media apapun bisa saya tangkap, selesai, legal penyiaran ini. Sama seperti tahun 98-99 mungkin Mas Budi juga masih ingat. Hari ini hal biasa, zaman dulu itu inovasi yang namanya voice over internet protocol. Itu saya mau cerita kan ya. Kalau kita ngomongin sekarang kan kita juga bukan hanya voice, video over internet protocol. Nah, kan jadi kacau tuh. Gimana itu? In that day, undang-undang telekomunikasi, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang teknisnya itu dianggap sebagai suatu hal yang dilarang. Begitu dilarang tuh artinya apa? Apabila sesuatu undang-undang sudah menyatakan 1, 2, 3 itu tidak boleh ada satu aksen atau derivatif atau inovasi dari 2 atau ditambahkan 5 itu. Jadi apabila teknologinya itu internet, berarti dia untuk data. Begitu data dikonversi menjadi suara, dikonversi menjadi video, ya undang-undangnya dirubah. Pikir saat itu. Tapi seiring waktu, yaitu dengan saya selalu memperkenalkan apa yang disebut teori hukum konvergensi, maka dikonvergensikan ke undang-undang lain, misalnya ke undang-undang TI, itu tidak menjadi keliru karena dianggapnya penyelenggaraan
sistem elektronik. Di mana Hmm. yang diantarkan adalah dokumen elektronik. Dokumen Hmm. elektronik yang diantarkan salah satunya adalah suara, salah Hmm. satunya adalah video kalau Hmm. menggunakan ITE. Jadi sekarang tidak pelanggaran hukum. Jadi tidak Hmm. bisa hari ini kita dengan teknologi yang Ya. berkonvergensi, kemudian kita hanya melihat satu undang-undang, satu badan undang-undang, satu pasal, dua pasal dalam satu undang-undang, dan Ah. kemudian tidak mengkonvergensikan, maka kematian teknologi dan kemanfaatan dari suatu teknologi informasi akan menjadi vanishing gitu. Jadi Hmm. vaporize, menguap aja Hmm. udah selesai. Kalau kalau gini ya, kalau boleh ini ya, kalau Hmm. gitu bagusnya gimana tuh undang-undang yang tiga itu dibubarkan jadiin satu atau masing-masing yang tiga itu direvisi-revisi sesuai dengan ininya teknologi atau apa ya interpretasi yang diubah atau gimana tuh yang kalau tiga-tiga itu usulannya Ya, gimana? kalau pendekatan dari beberapa negara yang basisnya teknologi minded ya hukumnya, contohnya seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, China, itu kan negara-negara yang teknologi innovation dan industry of technology-nya itu kan menjadi platform bangsanya Hmm. begitu. Nggak Ya. ada kita dengar Jepang tidak berteknologi atau Korea Selatan sana berteknologi. Bahkan negara-negara inventor seperti yang di Eropa saja, karena hukumnya nggak se-agile Amerika, Tiongkok, atau Korea Selatan ataupun Jepang, tertatih-tatih karena Ya. inovasinya dilindungi. Inovasinya katakanlah diberikan ruang yang bagus oleh hukumnya. Tapi Ya. begitu masuk ke industrinya, dia nggak catch up begitu. Iya, iya. Ada banyak hal-hal yang kalau sederhananya saya kasih contoh dulu satu. Mas Budi tentu masih ingat di tahun 2005 aja itu frekuensi GSM-nya Korea Selatan, Tiongkok, dan Korea Selatan lah dan Jepang itu kan Beda. masih berbeda Ah, dengan beda. standar yang Heeh. ada di kita. Itu Tuh. kan pakai hukum, pakai undang-undang untuk menentukan standar itu, walaupun di ITU-nya juga dipersilakan di International Telecommunication Union. Heeh. Tapi begitu industrinya cepat Hmm. melaju, dan dia juga mampu untuk membuat standar teknologi di luar negaranya, ya dia juga melakukan perubahan. Ya. Sehingga yang tadi saya katakan, kalau tipikal sistem legislasi atau perundang-undangan Indonesia yang kalau membuat legislasi itu prosesnya eh, katakanlah tidak bersifat executive order, jadi kalau presiden mau apa langsung jadi, enggak. Kita harus membawa dulu ke lembaga legislatif, produk politik, disahkan, diundangkan. Maka saya tetap meyakini yang sudah ada itu sudah yang terbaik. Kalaupun ada hal yang itu, pilihannya dua, melakukan revisi terbatas, atau Ah. kita ke Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ada yang sudah tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 karena perkembangan uh, teknologinya atau Hmm. masyarakatnya. Itu akan lebih mempermudah secara implementasinya. Karena Oke. kalau yang penting kan adalah rasa nyaman dan terlindungi pada saat Betul. menggunakan teknologi informasi. Itu kata Iya. kuncinya. Iya, 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 iya. Nah, loncat-loncat ya. Jadi kalau tadi ya, misalnya ini kan terkait dengan itu ya. Nah, ini loncat ke e-commerce-nya kan. Tadi ya, yang memang Ya, dari segi teknologinya oke gitu ya. Nah, secara hukum ininya ya, ini hukum bisnisnya gitu ya kan ya. betul, Nah, betul. yang mau diangkat kalau contoh yang kalau dari ini yang dipermasalahkan apa sih kalau tanpa kita harus ya harus melirik kepada e-commerce law gitu ya. Ini kenapa nggak bisa pakai hukum yang ada sekarang aja atau kenapa mesti harus kita pikirkan atau kenapa lah gitu ya? Kenapa harus Ya, mikirin ini gitu? kalau sudah digital ekonomi, kalau sudah kita bicara e-commerce, perdagangan atau pembelian, itu memang terjadi perubahan kutub rejim yang luar biasa. Secara sederhana gini, memang kita memiliki budaya percaya, tapi begitu jualan Tuh. itu yang namanya e-commerce, Hmm. itu yang namanya ini kan kita tidak terbiasa. Hmm. Dulu sebelum 2015 lah, sebelum Hmm. ada marketplace yang namanya Tokped, Bukalapak, kan once upon a time ada yang namanya Kaskus, Kaskus. showroom Kaskus. Heeh. Itu kan barang-barang segala macam kita mau beli
sesuatu kan nggak bisa pegang, nggak bisa dicobain, nggak bisa Hmm. dilihat. Hmm. Tahu-tahu orang datang kalau dibayar, gitu Betul, kan. betul, Ternyata dibayar seperti apa kan trust. Jadi betul. sebagaimana juga dalam platform teknologi informasi kan digital atau apa yang kode-kode gitu kan berbasis trust antara developer, pembuat dan nanti platform. Hmm. Maka orang Indonesia itu memang sangat adaptif dan cepat untuk menggunakan teknologi. Hmm. Tapi begitu muncul ya tadi adanya perbedaan, kesepakatan yang kok begini, itu kan perlu ada ruang di Betul. mana untuk menyelesaikannya. Nah, oke, oke, oke. Ya. Makanya seiring waktu juga kayak platform-platform marketplace ya saya sebut brand biar tidak Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebut aja. Ini kan terbuka nih. baik dari Tokped, Traveloka, kemudian GoFood ya, Nah. itu kan mereka menggunakan pendekatan yang sangat-sangat teknologis, bukan hukum. Karena dengan Hmm. teknologi dia merespon komplain, klaim, Hmm. atau protes lah kalau kata orang Indonesia supaya gampangnya, Hmm. untuk meningkatkan teknologinya sehingga yang tadinya order fiktif, order apa namanya tuyul itu Hmm. bisa dihindari karena pendekatan faktual dan pendekatan virtual. Jadi nggak hanya dikejar orangnya secara fisik, tapi teknologinya juga terus-menerus yang dulu kalau kita mau beli GoFood itu harus ke driver, sekarang GoFood langsung ke merchant. Setelah Betul. merchantnya Oke. menerima, baru nanti si driver datang. Dicariin. Ha. Jadi muncul tata kelola atau governance ini e-commerce itu tuh di Indonesia. Di Hmm. negara lain nggak ada. Nggak ada. Coba lagi cek semua. Karena masif sekali. Betul. E-commerce di Indonesia itu sangat Betul. masif. Betul. Dari orang jual keripik, ya, jual jarum, jarum buat jahit, sampai ada yang jualan mobil seharga ya hampir 1 miliar tuh di Ya. Indonesia. Ya, ya. Makanya di sini kan Ya. saya katakan ekonomi digital, kemudian perlindungan data virtual itu menjadi kata kunci e-commerce di Indonesia. Oke, oke. Nah, ini ada yang nanya nih, ini ya, dari Isan nanya. Bagaimana pola konvergensi hukum teknologi ya setelah adanya UU Cipta Kerja? Saya UU Cipta Kerja itu nggak ngerti apa gitu ya. Tapi maksudnya ini pertanyaannya Ya, dia tanya, kalau ini ada perubahan nggak dengan ini dengan setelah ada UU Cipta Kerja yang ya. konvergensi tadi ada terganggu ini lebih baik atau apa atau nggak ada hubungannya sama sekali? Nggak tahu saya ini yang nanya gitu. Eh, kalau saya tahu bukan karena saya teoritis atau akademisi, saya tahu karena saya ada bagian lah dari pemerintahan yang saya bantu. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini esensinya secara esensial dan fundamentalnya sebenarnya untuk lebih membuka kesempatan kerja, akselerasi ekonomi. Saat itu kita belum tahu akan ada pandemi dan memperluas. Artinya konvergensinya yang tadinya sifatnya berbasis undang-undang yang statis, harapannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat dalam pengertian sebagai suatu hukum yang akan memberlakukan sekaligus beberapa undang-undang direvisi dalam tanda kutip. Kalau yang undang-undangnya itu terlalu berat direvisi, maka sifatnya dia akan menunjuk peraturan pemerintah. Nah, untuk telekomunikasi, penyiaran, pos, ya kecuali undang-undang ITE, itu memang ada diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja beberapa pasal dan kemudian Hmm. dibuat turunannya, tapi lebih bersifat sekali lagi industri investment approach ya, Hmm. bukan kepada sesuatu norma-norma baru yang Hmm. sifatnya bahasa terangnya terhadap suatu kemajuan teknologi atau Ada katakanlah. contohnya nggak Dan? Ada contohnya nggak yang tadi itu contohnya apa yang Kalau ada contoh terkait UU yang Cipta Kerja? paling paling Hmm. paling cepat adalah tadinya kan di Undang-Undang Penyiaran itu tidak diatur tentang digitalisasi. Oh, Pindahnya dari sistem analog ke sistem digital ya. dalam pengertian spektrum frekuensi maupun tools industrinya. Nah, Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu terjadi percepatan dengan mengubah ah, ketentuan undang, ibaratnya seperti menambahkan klausul baru, pasal baru dalam Undang-Undang Penyiaran bahwa terjadi suatu proses yang diakui sebagai digitalisasi industri penyiaran. Jadi oke. termasuk spektrumnya, terus katakanlah alat untuk mengkonversinya yang disebut set up box, begitu ya. Betul, betul, betul. Ya, kemudian tanggal ininya juga tahunnya juga
tadinya 2021 ininya uji cobanya untuk dilakukan dimundurkan ke 2022. Jadi salah satu sektor industri penyiaran itu berdampak dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi tidak kepada kontennya. Betul, 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 betul. Konten penyiarannya tetap Tetap sama. hidup di Undang-Undang Penyiaran. Oke. Itu tadi yang cerita yang TV analog jadi TV digital itu ya, salah satunya tuh ya? Betul, Iya, itu oke, salah oke. satu Oke. output nyata dari Undang-Undang Cipta Kerja apabila dikaitkan dengan triangle Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Informasi itu seperti itu. Karena memang basis fundamental dan esensial dari Undang-Undang Cipta Kerja itu menginginkan adanya lebih dibukanya investasi perekonomian, namun tetap pada basis governance yang tepat. Karena seringkali kan terjadi di Indonesia, sektor A itu industri A, misalnya industri yang kita lagi bahas lah, soal teknologi informasi ini. Di satu sisi ini izinnya kemana, apakah Kementerian Kominfo, apakah kemudian karena urusannya ada e-commerce jadi harus ke Kementerian Perdagangan juga. Makanya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kan, mohon maaf ini loncat-loncat, muncul suatu rezim baru yang namanya One Online System Submission. Jadi perizinan itu single submission. Kemudian yang tadinya berbasis dokumen sekarang berbasis risiko. Kalau tingkat risiko bisnisnya tinggi, maka cukup dari pemerintah pusat. Tapi kalau rendah segala macam, itu udah wali kota atau bupati, kepala daerah langsung keluarin izin. Gitu. Nah, ini sesuatu yang sifatnya sebetulnya without any pandemic factor, sebenarnya adalah upaya untuk menjadikan katakanlah modern industrial appetite di Indonesia. Tapi ya karena ada pandemi ya dipercepat. Bukan dipercepat, the whole story will be different. Karena riset factory, riset factory semua seglobal, riset factory siapa juga yang mau invest kondisi. Betul. Nah itu jadi untuk Ihsan tadi ya jawabannya itu bisa ini lagi ya. Jadi udah. Nah sekarang ini topik lain lagi. Ya nyerempet fintech tadi kan cerita gitu. Ini apalagi nih hukum fintech nih yang mesti kita bahas. Tapi tentu saja ya ini ya ada banyak nih. Yang dibahas apa ceritanya di sini? Isunya apa nih? Saya nanti nanya juga. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngambil the big three-nya, artinya pohon besarnya selalu digital economy. Tapi turunan dari digital economy salah satunya financial teknologi. Yang orang selalu bilang fintech, pinjol itu sebenarnya generiknya itu financial technology. Kalau kemudian yang paling tua dilakukan oleh manusia adalah perdagangan, selain di perdagangan tadi kayak e-commerce, maka salah satu juga yang dilakukan paling lama di sejarah manusia adalah pinjam meminjam. Bagaimana proses modal, kemudian proses di mana suatu transaksi keuangan itu selalu berevolusi mengikuti teknologi. Dulu siapa yang tahu penggunaan mata uang sebagai kertas? Dulu kan barter. Dari barter sebagai currency, muncullah currency transaction, kemudian menjadi emas, menjadi logam. Mungkin zaman dulu di beberapa menurut sejarah juga ada dari kulit kerang, ya. Jadi the essence of the transaction itu berkembang jauh sampai yang sekarang ya kalau kita bicarakan sebagai cryptocurrency. Artinya financial technology ini bukanlah sesuatu hal yang lepas dari aturan atau norma hukum, karena akan bicara pengumpulan uang, akumulasi uang secara masif dan akseleratif, dan yang paling penting ada posisi yang sangat tidak seimbang antara publik dengan platform, begitu saja. Nah, tapi kan kalau kita lihat ya, kalau penipuan gitu, pengumpul itu kan ada juga ya dari zaman dulu ya, sebelum ada fintech itu ya, orang nipu, woi saya apa, akik ikan koi atau apa ya, sama kan ya, kan nggak perlu ini ya. Kalau gitu kan yang kayak gini-gini ditangani dengan hukum lama aja kan udah bisa. Nah, kenapa perlu yang baru-baru lagi? Variabel pembuktian, Mas. Begitu kita bicara electronic evidential, begitu kita bicara digital evidential, kalau itu kita tidak memasukkan ke dalam suatu regulasi atau undang-undang tertentu, ya nggak akan ada yang bisa ditangkap.
Sama seperti Iya, iya, cerita iya. tahun 29 di Amerika, kemudian bubble-nya Amerika di tahun 98 dan 2008. Itu kan sebenarnya cuma mekanisme restrukturisasi keuangan. Iya Tapi betul. karena pembuktian keuangannya saat itu tidak bisa dimungkinkan, undang-undang di Amerika saat itu belum menjangkau, itu sama aja kejadian hari ini. Orang melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya ya bahasa terangnya lah, nggak usah jauh-jauh dulu ngehack, Hmm. memalsukan ATM, itu kalau nggak ada undang-undang ITE itu nggak bisa ditangkap. Iya, 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 Karena kebayang. pembuktiannya itu kalau cuma fisik barang ATM, sorry kartu ATM, mesin ATM, terus Betul. CCTV, itu buat pembuktiannya benar terjadi suatu perpindahan Ya, transaksi, apalagi bank punya kerahasiaan bank untuk ya, melindungi tidak membuka, ya nggak akan pernah bisa dijadikan proses hukum ya, kayak ya. gitu. Buktinya mana? ATM-nya kan tetap di sana. Itunya Ya, tetap di situ, kartunya tetap betul. dipegang. Kenapa? Tapi saldo saya ngilang gitu kan. Ya, 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 ya. Nah, tadi begitu. kalau terkait dengan itu ya, nabrak-nabrak lagi tuh tadi fintech segala macam. Nah, ini kan nyambung-nyambung juga nih cryptocurrency ya, blockchain-nya. Betul. Ini yang Ya. dibahas apanya nih kalau di blockchain ini? Pak, sebenarnya kan blockchain bisa nggak hanya cryptocurrency aja, tapi ini yang dibahas di sini apa nih? Kenapa kita harus Ya. mikirin hukumnya blockchain? Kenapa perlu harus ada hukumnya blockchain? Nah, sama seperti perkembangan teknologi juga. Hmm. Masih ada hari ini yang pakai handphonenya cukup buat SMS dan voice, buat suara, nelpon. Karena baterainya lebih awet, nggak usah takut virus, nggak tahu apa. Dan tapi ada juga yang handphonenya sekarang sudah 5G. Kan blockchain law ini saya mendasarkan kepada the futurical of the present. Jadi the future is now. Seringkali kita tidak sadar, kita tuh sudah menggunakan aplikasi blockchain. Contohnya adalah pada saat kita melakukan digital payment. Itu kan walaupun kita pakai GoPay, pakai OVO, ShopeePay, tapi sebenarnya yang bergerak itu kan sebenarnya ledger-ledger yang kita punya, merchant punya, platform punya, dan semua bisa tahu kalau terjadi sesuatu yang sifatnya ini. Jadi saya ingin memperkenalkan semenjak dini agar tidak kejadian seperti kita kaget-kagetan Hmm. di tahun 2015, karena memang 2015 dikata bahasa terang di dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah Indonesia itu tidak ada ekonomi digital. Ya. Tidak ada kita itu ingin mencapai membuat unicorn, itu tidak ada. Ya. Artinya teknologi datang tuh sebenarnya bisa mem-wash up atau katakanlah seperti banjir Nabi Nuh, banjir bandang yang akan langsung merubah sesuatu perilaku masyarakat yang akhirnya akan yang saya pikirkan tuh satu, gimana pun masyarakat harus terlindungi dulu karena dialah yang paling rendah kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri karena ketidaktahuan teknologi, Ya. ketidaktahuan aplikasi ini dampaknya apa. Makanya saya sangat bersyukur generasi milenial sekarang itu tidak pernah ragu, apa aja dicoba, muncul apa dicoba. Nah, Itu adalah variabel yang baik karena apa? Kalau tidak kita tahu teknologi itu akan berdampak apa, maka sama seperti blockchain. Orang berpikiran blockchain kan kayaknya kekunci kepada cryptocurrency, terkunci pada oh ini sebagai money laundering, wah ini buat teroris. Ya dari zaman dulu juga, dari zaman tetap perang ada. di Penogoro juga kalau udah urusan begitu kan selalu the masking. Jadi sesuatu, saya nggak pakai kata cover karena sebenarnya di masking aja, nggak sampai level di cover. Transaksi apapun kalau di masking ya eh, haram halal itu kan nggak jelas juga, melanggar hukum kan. Kalau kalau namanya di laundry kan bajunya apa, kemudian sabunnya apa dan airnya jadi apa, itu another story. Tapi yang saya ingin contoh yang saya sangat ini adalah pinjol. Begitu kita telat mengedukasi, meliterasi soal pinjaman online, kan akhirnya semua mengeluh dan akhirnya kita semua hanya bisa menghimbau. Iya, iya, Mau iya. dikejar apa yang dikejar, OJK Ya, bikin satgas juga ada keterbatasan. Karena betul. apa? The control of technology dari si pinjol itu udah keburu lewat. Iya. Window of controlling technology beda waktu kita transportasi online, marketplace, itu window of controlling teknologinya dengan kita platform-platform itunya sudah duduk pada posisi time is now. Hmm. Nah, dimulai bareng-bareng lah gitu. Makanya jadi unicornnya juga deket-deketan, jumlah ininya juga deket-deketan. Jadi
saya selalu mengatakan begitu window of teknologinya itu sempit, nggak cepat-cepat kalau datang dan kita lewati apa nggak ya ya semua juga mau naik kereta, tapi kalau kereta lewat kita nggak naik ya sama juga bohong gitu. Keretanya udah berhenti kita nggak naik ya nggak kelewat. Nah ini Iya. pinjol ini menurut pemahaman pribadi saya sebagai pelaku ekonomi digital juga, pembuat regulasi ekonomi digital juga, itu kita telat. Udah keburu membawa begitu banyak orang, kita sadar, loh, itu mau dibawa kemana gitu. Iya. Itu akhirnya dipermalukan lah, Iya. uang begini, diperas segala macam, dan kita udah nggak bisa, kan udah lewat. Teknologi itu betul kata Mas Budi tadi, total control. Begitu kita lewat window yang tertutup, udah total control, nggak ada lagi, pemerintah nggak bisa apa-apa, polisi juga nggak akan bisa apa-apa. Nah, sekarang ini lain lagi nih. Kan ada ini ya kan, kalau dari kejadian dulu ya kan, kita ini kasus dulu yang tadi ceritanya voice over IP yang banyak ditangkepin segala macam ya. Jadi itu terus ada lagi apa lagi gitu ya. Nah, sekarang tuh jadi orang jadi takut. Jadi takutnya tuh gini, wah nanti saya inovasi masuk penjara nih gitu ya. Kalau saya kadang-kadang ceritanya tuh saya bodorannya gini, kalau di Amerika inovasi VoIP saya inovasi VoIP dapat 18 miliar. Kalau Indonesia inovasi VoIP saya dapat 18 hari di BUI. Jadi takut dong, gimana dong? 18 bulan malah. 18 bulan. Jadi gimana ya? Apakah ini kan jadi takut-takut, mau inovasi takut-takut. Itu satu ya. Kalau saya mah nekat aja gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tapi gimana nih? Jadi kan kita inovator-inovator jadi takut dong. Ya saya alhamdulillah mendapatkan amanah, ditugaskan oleh negara dalam hal ini pemerintahan menjadi staf khusus Pak Menteri Rudiantara, Menkominfo 2014 sampai 2019, sehingga saya selain dalam pengertian belajar, tapi juga mengimplementasikan how to deal with the proper. Jadi tidak ada hukum atau undang-undang atau peraturan yang paling baik. Yang ada yang tadi in order dulu. In order. Karena apa? Inovator itu kan karena membuat suatu inovasi teknologi itu kan karena mengikuti suatu keteraturan ya. Karena kalau bahasa hukumnya tertib, tapi bahasa teknologinya in order. Ada arsitektur, ada algoritma yang harus diikuti. Karena kalau nggak ada inovasi. Gitu. Nah, artinya maka hukum itu juga harus memiliki ruang atau windows of innovation dari teknologi maupun industrinya. Jadi kalau di awal itu betul-betul jangan diatur, karena sifatnya masih dalam ekosistem atau teritori laboratorium, belum masuk kepada ruang publik. Begitu dia masuk ruang publik, barulah kita masuk the next-nya. Jadi no rules masuk atau no regulation masuk ke yang disebut light touch regulation. Jadi ibaratnya kalau memang tidak perlu diatur, jangan diatur. Dan setelah dia masuk ke ruang publik, keluar dari lab, keluar dari inovasinya akan digunakan the public use, mendekat mau komersialnya belum full, ya light touch regulation. Artinya sifatnya itu lebih kepada policy, bukan peraturan, tapi sifatnya surat edaran. Bukan peraturan, tapi sifatnya lebih memberikan tata kelola, governance. Nanti kalau sudah masif dan eskalaratif, kayak misalnya transportasi online, marketplace di tahun 2018, apalagi sekarang, ya itu mulai itu the protection of data, the protection of the rights, obligation mulai muncul. Tapi tetap pendekatannya adalah konsensual dan penyelesaian yang sifatnya kesepakatan, bukan melulu adanya sanksi pidana gitu. Nah, ini realita nyata kalau di Indonesia itu bisa. Tapi kalau cepat diatur, wah misalnya nih blockchain ada begini, wah ini kalau gitu blockchain harus dibuat undang-undangnya. Udah berhenti. Betul itu. Ya kalau saya sih sepakat sih, kalau terlalu banyak yang diatur itu menunjukkan bahwa itu sebenarnya bangsanya nggak siap gitu ya. Ya ini aja ya, kayak misalnya gini, ini waktu itu ada orang ngencingin motor gurunya gitu, dikencingin gitu ya. Terus dimarahin kan gini-gini, terus kan dibilang kan nggak ada aturannya. Nah gitu.
Tapi kan mosok kita harus buat sampai aturan dilarang mengencengin motor guru kan nggak mungkin juga gitu kan ya. Yang kayak gitu. Dilarang parkir aja udah jelas tetap diparkir. Ibaratnya dilarang merokok juga orang tetap merokok. Artinya, saya lebih percaya bahwa hukum atau cyber law atau apapun itu sebenarnya kembali kepada kontrak teknologinya sendiri. Kalau dia tetap melakukan yang tidak seharusnya atau tidak layak, tidak sesuai dengan kesepakatan, maka kontrol teknologi yang harus mengunci. Tidak perlu nunggu sampai ada undang-undang. Tidak perlu dia menunggu sampai, karena for the sake of the society. Jadi teknologi kembali ke akar esensinya. The root of the essential. Buat apa sih teknologi? For humankind, for the society. Maka walaupun wah ini kan nggak apa-apa dah undang-undang ini, ngapain kita ikut campur, biarin aja, ini kan omongan antara orang dewasa. Tapi kalau itu kemudian menjadi katakanlah pen-trigger sesuatu kejadian, revolusi sosial lah, revolusi militer, siapa yang salah? Yang punya kontrol teknologi yang pertama. Dia tahu tapi dia tidak melakukan apa-apa. Itu more guilty daripada orang yang bisa kita buktikan bersalah secara hukum. Karena apa? Kalau sudah terlambat, itu banyak kejadian kan. Contoh sederhana, waktu yang isu rasial Papua. Ya sebagian rakyat ini negro dalam pengertian American Afro-American di Amerika, itu kan gara-gara kontrol teknologinya dilepas. Itu habis bangsa sehebat Amerika punya ini begitu, ini kebebasan berpendapat, biar saja. Sampai akhirnya itu terduplikasi pada saat the capital diserbu. Sama-sama orang kulit putih, tapi itu polisi, beda politik, dihajar, dihabisin. Betul. Itu kita lihat. Mau tingkat peradaban bangsa kayak apa, negara kayak apa. Kalau yang punya control of technology itu menjadikan sebagai, saya kan tidak terlibat politik, saya kan bukan Biden atau Trump. Oh ya silakan. Tapi akhirnya banyak orang mungkin tidak sampai jutaan ya, tapi sangat banyak dan masih terbekas dan terulang lagi di hari-hari ini. Main tembak aja, main hajar aja, segala macam. Itu kan karena menurut pandangan saya bukan semata-mata urusan norma hukumnya, tapi ya tadi saya semakin terinspirasi dengan teknologi yang disampaikan Mas Budi. Total control itu hari ini di dunia digital is the number powerful numero uno. Jadi ini rada ngeri juga yang sebetulnya orang yang mengembangkan teknologi juga punya tanggung jawab juga ya untuk itu juga ya. Kalau nanti misalnya tiba-tiba orang rakyat kita mengencourage orang untuk itu ya membuat keributan massa gitu ya, segala macam gitu ya. Oke. Nah sekarang loncat-loncat. Ini agak loncat beda lagi nih. Topiknya saya nggak tahu ngikutin nggak ya soal yang itu Theranos ngikutin nggak ya Theranos itu? Jadi yang Elizabeth Holmes itu ini Elizabeth Holmes yang di Amerika tuh. Jadi ceritanya gini si Theranos ini, si Elizabeth Holmes ini dulu dikenal, orang ini hebat sekali nih si Mbak ini. Dia ceritanya mendevelop sebuah alat ya yang bisa kalau ini ngambil sampel darah, satu tetes ada sampel darah, satu tetes lah ya, berapa tetes itu. Dengan beberapa tetes itu atau satu tetes itu dia bisa mendeteksi 50 atau 100 potensi penyakit gitu. Jadi begitu dimasukin ke alat gitu. Nah, dia klaimnya hebat sekali. Sehingga investor banyak datang. Cok investor taruh duit gitu. Nah, terus pada kenyataannya dia nggak bisa deliver karena itu memang teknologinya masa depan sekali sih. Itu kalau Theranos ada sekarang kita COVID ini senang sekali karena satu detes bisa tahu COVID atau enggak ya, COVID gitu ya. Tapi ternyata dia belum bisa deliver. Jadi dia kena banyak lah masalah. Satu, dia nipu investor. Ya nipu investor bahwa janjinya gini investor ini. Nah, tapi kalau menurut saya itu mah antara dia dengan investor ya, bodoh-bodohan investornya mau aja dibodohin ya. Itu satu. Tapi di sisi lain karena ini juga dia ada hal-hal ini karena masalah kesehatan ya. Masalah begitu dia ditetesin itu ditentukan ini orang ini sehat padahal dia orang itu sakit ini. Jadi dia kemampuannya itu tidak hebat tapi dia sudah memberikan layanan publik. Sehingga banyak sampel-sampel darah yang orang itu keputusannya ngaco gara-gara nggak beres tadi gitu. Nah,
ini sekarang dia lagi diadilin segala macam. Tapi saya mau nanya macam-macam nih. Satu, kalau yang soal itu tadi dengan investor. Kalau saya misalnya punya janji, wah saya punya teknologi yang hebat segala macam gitu. Wah investor naruh duit segala macam, ternyata saya nipu gitu ya. Itu bisa masuk penjara nggak ya? Nah, ini saya ini ngambil contoh ini ya. Ini oh dia nipu nih, dia nipunya nipu hebat. Yang itu berikutnya lagi-lagi memang banyak nipu-nipunya lagi, testingnya bohong, segala macam. Di testing gini sebentar orangnya diusir ke sana, dites pakai alat lain gitu ya. Itu kayak gitu-gitulah. Pokoknya dia nipu-nipu, banyak nipu. Tapi kan itu urusan investor. Kalau dengan publik, nah itu saya paham. Oke, dia mencelakakan publik sih gitu. Tapi kalau nipu investor gimana? Boleh nggak? Sebetulnya kan the rules of the times atau golden rules dari kita kalau menjadi investor dari suatu teknologi yang the future interest, jadi bukan hari ini akan mendapatkan faktanya, itu sebetulnya bukan 50-50 atau hitungan itu. Kalau pemahaman saya ini kembali kepada bagaimana kita memvaluasi inovasi. Oke, tuh valuasi. Sama seperti kita dulu juga nggak tahu caranya memvaluasi data. Karena data intangible kan. Tuh. Tapi begitu dia bisa dibuat behavior analysisnya, dia bisa dihitung proyeksinya. Apabila dia trafficnya nambah, maka dia akan menjadi apa. Kalau kemudian user atau adoption of the society, usernya nambah berkali berapa, maka valuasinya berapa. Nah di sini tentunya investor tidak bisa melihat case inovasi kesehatan ini dalam hitungan produk begitu atau jasa, bukan. Dia harus tetap diperlakukan sebagai inovasi teknologi. Jadi bukan siapa yang jamin juga, kalaupun benar ya bagus jadi. Emang rumah sakit atau industri farmasi mau nerima itu? Malah bisa juga ada yang mau beli karena itu akan merubah semua ekosistem kesehatan. Bagaimana treatment terhadap ini, itu semua industri yang katakanlah bahasa terang nih, yang canggih-canggih, mau namanya CT scan atau mau pakai apa yang pakai apa tingkatannya RMI sampai level 10, semua investasi bubar. Dan itu kan secara industri akan dilawan. Artinya begitu kita bicara investor itu bukan dibohongi, investornya aja tidak beruntung. Karena kalau kita kembali ceritanya selalu kan kita untuk lebih memudahkan bicara mahasiswa atau umum kan selalu kita pakai tes Nikola Tesla dan Alva Edison. Cara bagaimana menerangkan inovasi itu, dia bisa jadi inovasi paling hebat di dunia. Kok ada orang yang bisa terpikir saat itu, siap untuk di eskala masuk ke industri, tapi begitu ada yang lebih megah dalam tanda kutip, yaitu Thomas Alva Edison, dan industri lebih nyaman menerima itu, kan kita tidak bisa mengatakan Nikola Tesla ini, tapi yang invest di Nikola Tesla tidak beruntung. Yang beruntung di Thomas Alva Edison. Nah ini yang karena investasi itu kan bukan semata-mata hitungan keuntungan secara profit, tapi dia benefitnya apa? Kalau dia mau pegang duluan itu patennya, mau dia pegang duluan, suatu saat nanti ada misalnya hari ini baru dia keluarin, baru dia keluarin. Oh itu udah permainan ini, karena Amerika itu merubah konstitusi khusus untuk memasukkan klausul paten. Itu kejadian di sebelum 1900-an. Nah, amandemen keberapa saya lupa dari undang-undang dasarnya loh. Karena melihat benar bahwa nggak mungkin industri hanya inovasi-inovasi, tapi para saintis, para inventor itu inovasi, tapi kalau nggak masuk kepada ekosistem, tidak bisa membentuk model bisnis, proses bisnis, dan menjadi suatu industri, ya memang nggak akan ada uangnya. Sip. Nah ini ya, kita udah pada penghujung lah. Ini sebenarnya kita kan bisa ngomong bisa sampai besok pagi ini, cuma saya harus batasin juga nih. Ini udah lewat nih. Jadi saya ceritanya kita cuma ngobrol 1 jam nih, tapi udah lewat 5 menit, nggak apa-apa. Tadi saya ngeliat lagi kayaknya nggak ada pertanyaan itu. Nah, jadi saya mau nutup dulu ya, nanti kalau Dan mau ada komentar tuh. Jadi sebenarnya ini saya diskusi sore-sore ini kan biasanya saya ngopi dan teknologi, ngopinya tos seep alias sudah habis. Sampai habis bis gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi saya tuh cuma ini sore-sore itu biasanya ngobrol, kadang pagi tentang teknologi, ingin memberikan
penjelasan tentang teknologi kepada teman-teman ya yang mau dengerin tentang teknologi segala macam. Jadi ini kontennya itu santai banget itu, tapi menurut saya harusnya tajam ya. Nah ini juga kali ini kita sore-sore membahas tentang cyber law yang mana orang-orang pada ini ya pusing ribut segala macam. Nah, saya ajak aja sekalian dan ngobrol sore-sore ini. Jadi saya terima kasih ya Saya juga sudah terima kasih. mau ngobrol-ngobrol dengan berbagai ini dengan topik yang loncat-loncat. Nanti kita ngobrolin lagi, jangan kemana-mana lah ya, nanti kita ngobrol lagi. Nah sekarang ada penutup closing ngobrol atau apa? Ini mas saya mah nggak terlalu serius lah. Mangga Dan, ada yang mau diomongin penutup? Eh, saya terutamanya kepada teman-teman yang non teknologi, artinya yang teman-teman hukum itu, jangan pernah berkata bahwa hukum ketinggalan, peraturan tidak bisa mengejar inovasi, kecepatan perubahan teknologi. Bukan bukan begitu. Dulu saya meyakini itu karena saya tahunya itu. Setelah saya belajar di Amerika, saya berinteraksi dengan penguasa teknologi, dengan bagaimana mereka melihat. Pada dasarnya bukan aturan atau undang-undangnya yang ketinggalan, tapi cara berpikir, meresponnya yang ketinggalan. Selalu kita mencari alasan untuk ketidakmampuan suatu hukum atau suatu undang-undang tidak bisa memberikan suatu basis atau platform hukum terhadap kemajuan teknologi. Cara cepat mencari alasan, argumentasi, undang-undangnya nggak ada, undang-undangnya nggak mengatur, undang-undangnya ketinggalan. Padahal di dalam pendekatan teori hukum konvergensi, dalam pendekatan yang paling baru adalah Lex Digitalis, itu diperkenalkan di 2020 teorinya oleh para filsuf hukum Jerman, yang secara tegas mengatakan tidak boleh ada ruang virtual yang tidak tersentuh hukum. Artinya itu untuk memastikan bahwa teknologi akan berinovasi, memberikan manfaat, itu harus pada platform hukum juga. Nah, tinggal bagaimana kita mengartikulasikan undang-undangnya, bagaimana norma-norma yang selama ini kita yakini ada masuk dalam wilayah in order. Karena tujuannya kalau justice itu nggak akan pernah nyampe. Dan siapa sih yang bisa menerapkan justice? Justice today doesn't mean the justice in the yesterday. Tomorrow justice different thing. Algoritma kecepatannya kayak apa untuk jadi saya selalu mengatakan, yuk kalau yang berlatar belakang hukum selalu siap untuk menggunakan metode futurikal. Kita kalau diajarkan di beberapa, karena kita dijajah Eropa, pendekatannya itu kan pendekatan metode historikal. Selalu dulu tuh kita punya begini-begini, itu udah bagus, itu harus kita jaga konsep-konsep itu, undang-undang itu tuh hasil karya luar biasa. Karena saat itu tidak ada pendekatan teknologi. Tapi begitu teknologi masuk, kita tidak bisa lagi menggunakan metode historikal. Kita harus menggunakan metode futurikal. Sehingga apapun yang ada pada hari ini harus bisa diproyeksikan sebagai dasar hukum terhadap perbuatan teknologi yang dilakukan hari ini, tapi memiliki dampak ke depan. Sehingga para inovator, para entrepreneur, digital entrepreneur, dan bahkan pengguna itu merasa nyaman. Tidak takut terhadap hukum yang ibaratnya bukan lagi kacamata kuda, nggak pakai mata, nggak pakai mata, karena dia tidak penganut kode, tidak penganut algoritma. Pokoknya kalau ada laporan ditindaklanjuti. Nah itu kan orang melapor ke polisi atau ada masalah karena dia merasa bahwa pokoknya lapor aja dulu. Nah ini yang tentunya akan mematikan kreativitas, menghambat inovasi, dan malah akan kontraproduktif terhadap akselerasi ekonomi kreatif, akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Mungkin itu closingnya mungkin terlalu kebangsaan, tapi ya kalau yang berinteraksi dengan ini, saya selalu mengatakan bangsa ini berubah bukan karena adanya suatu energi yang besar, tapi energi-energi dari warga masyarakat yang percaya kepada satu sama lain sebagai semangat bangsa. Kayak kita percaya sama driver, percaya sama yang jualan apa dikirim, kita minta kotek katakanlah cabenya 3 kan, nggak kemudian datang cabenya 30 pasti mau pedas gini kan.
trust ini ya, makanya trust sharing itu akan membuat economic sharing kita tuh akan kuat dan akseleratif. Demikian. Siap. Kalau kita suruh dibikin closing statement, Iya. ini kayak pejabat aja. Kayak pejabat, kayak pejabat, jangan khawatir, kayak pejabat kan kita. Jadi pejabatnya ini kan tadi itu ruangnya ruang saya, suka-suka saya. Gitu ya. Jadi oke, baik. Nah, untuk para pemirsa sekalian, terima kasih yang sudah nonton. Nanti kita bahas macam-macam. Terima kasih juga untuk Pak Dan Rifanto ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi hukumnya lebih spesifik. Ini juga acaranya juga dadakan gitu. Jadi saya juga itu, jadi makanya Pak Dan tadi saya bilang online aja ya. Hayu, mau dibahas apa? Macam-macam. Saya bilang gitu ya, ini gitulah ya. Nanti kalau ada teman-teman juga yang minta topik khusus, silahkan hubungi saya. Nanti kita akan buatkan yang lebih khusus sesuai dengan permintaan. Tapi intinya saya mah cerita tentang macam-macam ya, cerita tentang teknologi segala macam gitu ya. Baik, kita sudahi. Terima kasih. Selamat sore, selamat pagi, siang. Kalau nontonnya pagi, siang, malam nggak tahu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yodan. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, Mas. Bye.